Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mahmudah dari kelas 11 TKJC. Jadi di sini saya akan menjelaskan presentasi komunikasi audio. Nah, pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, jadi pengertiannya itu ya. Sejarah komunikasi audio. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukan radio oleh Marconi. Temuan hampir semua informasi disampaikan di generasi ke generasi melalui media audio pendengaran. Nah, setelah ditemukan radio, kemudian ditemukan alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekam suara dengan menggunakan piringan hitam. Nah, jadi di masa sekarang para kaset juga telah digantikan dengan perangkat baru yang bersifat dan seperti compact disc, CD, flash disk, dan sebagainya. Perangkat komunikasi audio codec. Codec ini dapat melakukan fungsi kompresi sinyal audio agar dapat menghematkan pada bandwidth. Selanjutnya, audio controller. Audio controller bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dan speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mikrofon speaker. Mikrofon speaker bertugas sebagai perangkat input dan output dalam sistem audio. Nah, jadi itu ya, ada 3 perangkat komunikasi audio. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi audio. Komunikasi audio dibagi menjadi 4 jenis. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Biasanya komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi. Contohnya komunikasi audio yaitu Spotify dan Jok. Audiovisual merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Biasanya komunikasi audio jenis audiovisual digunakan untuk presentasi dan home theater. Nah, selanjutnya 3. Audio response. Audio response merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suaranya dasarkan berasal dari input tertentu. Contoh dari audio response yaitu ketika menekan tombol panggilan di telepon, pasti akan terdengar suara berdering. Selanjutnya, audio oscillator. Audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett Packard. Nah, selanjutnya jenis-jenis format komunikasi audio. MP3 atau MPEG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman. Fraunhofer Institute berbasis format MPEG menggunakan format algoritma audiologi konvensi yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan Platon unit dalam AIFF dan AIFF Forum yang digunakan tidak dapat dikompos. Selanjutnya
aux dan aux bis mau dikembangkan oleh Gibbs. Orang Pundots merupakan pragmatik. Dirancang streaming penyimpanan yang sangat efisien, sedangkan One Obsession merupakan service audio gratis. Nah, selanjutnya termasuk ke contoh komunikasi audio dalam dunia nyata seperti speaker, telepon, radio, dan HT handstalkie. Nah, itu contohnya komunikasi audio dalam dunia nyata ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke gambar teknis bagaimana alur kerja komunikasi audio dan bisa terjadi. Nah, ini caranya ya. Ada jalur-jalurnya: teks, digital bit stream, analog sinyal, digital bit stream. Nah, selanjutnya ya itu aja deh penjelasan dari saya tentang komunikasi audio. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.